Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan soliha. Masih semangat ya belajarnya? Kalian harus selalu semangat walaupun kegiatan belajarnya masih dilakukan dari rumah. Hari ini kita akan belajar pada tema 5 subtema 1 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan satu persatu tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Oke, tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta sikap pahlawannya. Yang pertama adalah Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu ini terkenal baik budi. Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Mulawarman adalah adil dan bijaksana, serta taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya. Dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Nah, peninggalan Raja Mulawarman yaitu berupa yupa. Nah, ini adalah gambar yupa peninggalan Raja Mulawarman Kerajaan Kutai. Oke, selanjutnya adalah Raja Kertanegara atau Kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu dan raja terakhir yang memerintah Kerajaan Singasari. Masa pemerintahan Kertanegara dikenal sebagai masa kejayaan Singasari. Ia sendiri dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanannya, beliau pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Nah, peninggalan kerajaan Kertanegara adalah Candi Singasari. Nah, ini adalah gambar Candi Singasari, peninggalan Raja Kertanegara, Kerajaan Singasari. Oke, yang ketiga yaitu Raja Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanannya, beliau jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, serta adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, peninggalannya adalah prasasti Kedukan Bukit. Nah, ini adalah gambar prasasti Kedukan Bukit peninggalan Raja Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh. Pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Sikap kepahlawanannya, beliau selalu adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalan kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, kalian pasti pernah lihat nih Masjid Raya Baitur Rahman ini. Ini adalah masjid yang ada di daerah Nanggro Aceh Darussalam. Oke, selanjutnya yang kelima adalah Raden Patah Kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya, beliau selalu menghormati kebebasan beragama
dan berani melawan penjajah. Nah, peninggalan Raden Patah Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Nah, ini adalah gambar Masjid Agung Demak peninggalan Raden Patah Kerajaan Demak. Oke, selanjutnya adalah perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Indonesia memiliki banyak pahlawan, di antaranya merupakan raja-raja terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Mereka berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan rakyatnya. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Nah, siapa saja sih tokoh kerajaan Hindu dan Buddha? Oke, di sini Bu Guru akan menjelaskan satu persatu tokoh-tokoh yang ada pada kerajaan Hindu dan Buddha. Yang pertama ada Raja Mulawarman Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, berikut ini adalah ilustri tokoh Raja Mulawarman Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman adalah raja dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Selama masa pemerintahannya, rakyat Kerajaan Kutai hidup makmur dan sejahtera. Raja Mulawarman adalah seorang pemeluk agama Hindu yang taat dan menyembah Dewa Siwa. Raja Mulawarman dianggap sebagai raja yang terkenal di Kerajaan Kutai, karena pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan dan Mulawarman juga dikenal sebagai raja yang cakap atau hebat. Buktinya raja tersebut mampu memberikan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan dan juga memberikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Wah, baik hati sekali ya Raja Mulawarman. Oke, selanjutnya ada Raja Punawarman, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah, kalau yang pertama tadi Raja Mulawarman, kalau yang sekarang Raja Punawarman. Nah, berikut ini adalah gambar tokoh Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Purnawarman adalah raja dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Kutai di Indonesia. Raja Purnawarman memeluk agama Hindu yang menyembah Dewa Wisnu. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara banyak menceritakan kebesaran dari Raja Purnawarman. Misalnya saja dalam prasasti Ciarten terdapat jejak tapak kaki seperti tapak kaki Wisnu yang dinyatakan sebagai tapak kaki Raja Purnawarman. Di bawah pimpinan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara dan rakyatnya berjalan dengan baik dan teratur. Sebagai bukti keberhasilan kepemimpinan ini tercermin pada prasasti Tugu. Di prasasti Tugu itu diceritakan tentang pembangunan saluran air untuk pengairan dan pencegahan banjir. Nah, ini adalah bentuk perjuangan Raja Purnawarman Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selanjutnya adalah Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, berikut ini adalah ilustri gambar tokoh Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan kerajaan Hindu di Indonesia. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Pada masa ini, Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di daerah daratan Asia, Asia Tenggara seperti India, Muang Thai, Kamboja, dan Cina. Dengan kemajuan hubungan itu, perdagangan dan pelayaran kerajaan Majapahit semakin maju. Bandar-bandar Majapahit seperti Ujung Galuh, Tuban, Gresik, dan Pasuruan ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Cina, India, dan Persia. Selain berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar, Majapahit juga menjadi kerajaan agraris yang maju. Hayam Wuruk membangun waduk dan saluran irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Beberapa jalan dan jembatan penyerbangan juga dibangun untuk mempermudah lalu lintas antar daerah. Hasil pertanian Majapahit antara lain beras, rempah-rempah, kapas, sutra, dan hasil perkebunan. Nah, ini adalah bentuk perjuangan dari Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Oke, selanjutnya ada
Raja Gajah Mada, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, sama-sama di Majapahit nih. Yang tadi Raja Ayam Wuruk, nah sekarang Raja Gajah Mada. Nah, ini adalah ilustrasi tokoh Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada merupakan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Gajah Mada dikenal sebagai Mahapati yang gagah berani untuk menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara dan selalu menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Buddha dan terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa adalah sumpah yang diikrarkan oleh Gajah Mada saat ia diangkat menjadi Pati Amangkubumi di Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa ini adalah janji untuk tidak melepaskan atau berhenti puasa sebelum menguasai Nusantara. Nah, Sumpah Palapa itu artinya sumpah rempah-rempah. Nah, kalian mau tahu tidak apa sih isi dari Sumpah Palapa itu? Nah, ini adalah isi Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Raja Gajah Mada. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Yang artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Ya, ini adalah isi Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Raja Gajah Mada. Oke, selanjutnya adalah Raja Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Nah, ini adalah ilustrasi tokoh Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa merupakan kerajaan Buddha di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, yaitu sekitar tahun 850 Masehi. Raja Balaputra Dewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa lah Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat sehingga terciptanya jalur pelayaran yang aman dan membuat banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi yang diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan sehingga Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Oke. Tindakan yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa untuk kejayaan kerajaannya. Yang pertama, membangun Sriwijaya menjadi kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas. Yang kedua, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dengan memiliki kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Yang ketiga, Sriwijaya dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Buddha dengan banyaknya perguruan tinggi agama Buddha. Dan yang keempat adalah Sriwijaya dijadikan sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah ke perairan Sriwijaya. Nah, inilah bentuk tindakan perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa untuk kejayaan kerajaannya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya bentuk perjuangan apa saja yang telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.